ketika memang Anda melihat secara langsung bahwa kecurigaan ini ternyata benar ya, selama ini kecurigaan Anda merasa benar, selanjutnya terserah Anda. Itu adalah merupakan sebuah keputusan yang besar. Karena yang bisa merasakan tentang perasaan hati antara Anda dengan pasangan Anda adalah Anda. Dan saya yakin Anda bisa memberikan atau mengambil keputusan yang berat itu secara baik dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai bagaimana cara ya menyelidiki pasangan kita ketika kita curiga pasangan kita ini selingkuh atau tidak. Artinya ini semata-mata hanya untuk menjawab kecurigaan pasangan ketika seseorang merasa bahwa pasangannya ini kok ada satu keanehan, ya, ada satu keanehan. Wajar dong, karena ini hak kita dan karena dia adalah pasangan kita. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salah silakan Anda subscribe, like dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, langkah yang pertama yang harus Anda lakukan adalah pahami perubahan-perubahan kecil. Ya, dari yang ringan-ringan saja dulu. Tentunya Anda tahu persis kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah diberikan ya kepada Anda. Misalnya setiap pagi dia sebelumnya sibuk atau rajin membangunkan Anda bangun pagi. Kemudian menyiapkan kopi misalnya. Kemudian kebiasaan yang ketiga biasanya di sela-sela kesibukan Anda beraktivitas, pasangan Anda menghubungi Anda lebih dulu dan bertanya, sudah makan apa belum? Sudah melakukan ibadah apa belum? Nah, ketika kebiasaan-kebiasaan ini secara perlahan berubah, bahkan pada saat Anda menghubungi pasangan Anda, dia terkesan kurang perhatian. Ini boleh Anda curiga ya ketika terjadi seperti ini. Namun tentunya bukan tidak ada solusi, pasti ada solusi ya. Yaitu bicarakan baik-baik lah ya. Lalu ketika itu terus berlanjut, hal yang kedua yang sangat penting yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu sebetulnya siapakah orang yang Anda curigai. Cari tahu selengkap-lengkapnya, pasti bisa ya. Karena mungkin dengan cara Anda bertanya ya ke teman-teman pasangan Anda, barangkali ada yang tahu, barangkali. Namun di sini Anda harus tetap tenang dan seperti tidak terjadi apa-apa. Lalu yang ketiga, ketika Anda betul-betul sudah mendapatkan informasi tentang pria tersebut atau pria yang Anda curigai, coba Anda bicara tentang dia, tapi dari sisi-sisi yang negatif ya, sisi yang kurang baiknya. Apakah dia ini terlihat biasa-biasa saja atau tidak terima. Ketika dia memang dengan habis-habisan membela si dia, ini tidak menutup kemungkinan. Nah, disinilah Anda saatnya bertanya, ada apa antara pasangan Anda dengan si dia. Nah, ketika dia terlihat biasa-biasa saja, mungkin itu adalah bukan orang yang pas ya. Lalu yang keempat, apakah selama ini Anda mulai dilarang ya, atau bahkan ketika Anda bilang mau pinjam ponselnya, dia selalu menunda dan banyak alasan agar Anda lupa atau bahkan tidak jadi meminjam ponsel. Ketika itu sering dilakukan, cobalah ya Anda cari saat-saat senggang, saat-saat yang memungkinkan Anda bisa melakukan itu. Lalu yang kelima, kalau dia tetap ngotot dengan apa yang menjadi keyakinan dia. Biasanya kan orang-orang seperti itu tidak akan pernah mengaku begitu saja, maka beri dia kesempatan untuk terbuka dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di belakang itu semua. Ya, karena ketika Anda ingin mencari tahu, itu harus seimbang. Artinya Anda juga harus mencari tahu di luar, Anda juga harus mencari tahu dari dalam juga, yaitu berbicara langsung dengan
pasangan Anda ketika Anda curiga pasangan Anda ternyata disinyalir ya atau dicurigai melakukan sebuah perselingkuhan. Jadi di sini kehati-hatian sangat perlu karena tentunya keharmonisan di sini juga harus dipertahankan. Ya, kalau toh sudah dipertahankan lalu gagal itu beda cerita. Ya. Lalu yang keenam, sekali waktu izinkanlah dia lalu yang keenam, izinkanlah pada saat dia pergi. Ya. Biasanya ketika dia sudah terbuka, tentunya ada hal-hal yang ingin dia perbaiki. Ya. Namun entah apa yang sebenarnya akan terjadi di belakang semua kata-katanya. Jadi ketika dia minta izin untuk pergi, entah itu siang, entah itu malam, karena biasanya itu terjadi tergantung situasinya. Ketika dia biasa pergi di siang hari, dia akan lakukan siang. Ketika dia malam, dia akan lakukan malam. Maka ikuti dia dari belakang secara perlahan. Kemana sebetulnya dia pergi. Nah, apakah betul bahwa kecurigaan Anda ini selama ini ketika Anda punya perasaan curiga pasangan Anda selingkuh? Buktikan di situ saatnya. Ya, ketika memang Anda melihat secara langsung bahwa kecurigaan ini ternyata benar ya, selama ini kecurigaan Anda merasa benar, selanjutnya terserah Anda. Itu adalah merupakan sebuah keputusan yang besar. Karena yang bisa merasakan tentang perasaan hati antara Anda dengan pasangan Anda adalah Anda. Dan saya yakin Anda bisa memberikan atau mengambil keputusan yang berat itu secara baik dan bijak. Nah sahabat, itulah beberapa hal yang dapat Kang Kumis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.